Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, di materi kali ini kita akan belajar tentang mengoperasikan aplikasi Microsoft Office Word. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang alternatif lain, yaitu Google Doc. Nah, sekarang kita akan bahas tentang aplikasi Microsoft Office Word-nya. Oke, langkah pertama sebelum saya membahas tentang apa itu Microsoft Word, jadi nanti saya juga akan memberikan tugas. Tolong dipahami dan catat setiap penjelasan saya yang benar-benar penting. Oke, yang pertama sebelum kita membahas lebih jauh Microsoft Office Word, jadi kita harus paham dulu apa itu Microsoft Word. Ya, ada yang tahu nggak Microsoft Word itu apa? Pengolah, ada yang tahu pengolah apa Microsoft Office Word? Pengolah kata. Oke, pengolah kata ya. Jadi diperuntukkan untuk pengolah kata. Kita bisa membuat berbagai dokumen dengan Microsoft Office Word. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan Microsoft Office Word? Oke, saya akan mulai share screen sekarang. Oke, perhatikan. Cara kita mendapatkan aplikasi Microsoft Office Word itu kita langsung aja dibuka aja di sini. Download Microsoft ya. Office. Nah, kayak gini. Kata kuncinya adalah download Microsoft Office. Nah, di sini akan ada beberapa link. Kalian langsung aja di Microsoft Office di sini. Nah, di sini di Microsoft Office ini kita bisa mendapatkan aplikasi Microsoft Office. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau yang gratis itu sekarang kita mengenalnya ada Microsoft Office 365 for student dengan catatan sekolah mendaftarkan pengajuan kepada Microsoft. Jadi setiap siswa bisa mendapatkan aplikasi 365-nya. Tapi kalau misalkan kita tidak atau sekolah kita tidak bekerja sama dengan Microsoft Office-nya, biasanya kita bisa menggunakannya selama 30 hari ya. Setelah 30 hari ada trial namanya. Ada batas waktunya ya, seperti itu. Nah, ada juga kita juga bisa membelinya di berbagai platform ya. Tinggal kalian cari aja, banyak di online juga ada, di situs resminya juga ada. Nah, harganya itu berapa? Nah, coba kita lihat harganya ya. Harga Microsoft, kalau misalkan kita pengen tahu harganya, kita langsung aja buy Microsoft Office kayak gini. Kita tentukan mau yang mana nih. Misalkan saya mau beli yang 365. Oke, di sini kita klik aja nih buy Microsoft 365 personal. Jadi untuk sendiri. Kalau untuk perkantoran itu beda lagi. Kita lihat berapa harga daripada Microsoft 365-nya. Coba kita lihat di sini. Kita pilih Indonesia aja. Coba kita lihat di sini, di sebelah sini ada daftar harganya. Oke, saya geser dulu. Nah, ini dia. Harga dari Microsoft Office yaitu sekitar 905 atau 960.000 lah per tahun. Ya, per tahun. Gitu. Ada juga yang per bulan tuh. Per bulan itu sekitar 96 ribuan lah. Jadi Microsoft Office itu tidak gratis. Ya, kita beli. Ya, walaupun ada yang bajakan banyak, tapi secara powerful fasilitasnya itu tidak semuanya kita bisa nikmati kayak gitu. Oke, paham ya gimana caranya mendapatkan Microsoft Office ya? Jadi kita tinggal buka link resminya, kemudian kita download. Kalau misalnya kita pengen nyoba, kita bisa manfaatkan 30 hari free trialnya atau masa percobaannya. Kalau misalnya kalian pengen gunakannya selamanya, kita beli. Harganya ya tadi ya. Ada juga yang full. Nah, di sini juga nanti kalau kita beli, kita udah mendapatkan ruang penyimpanan sekitar 1 terabyte per orang. Ya, karena ini personal. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja gimana cara penggunaan Microsoft Office Word-nya. Sambil saya buka materi yang sudah saya share screen, saya share di Classroom.
Yang pertama ini ada definisi perangkat lunak ya. Perangkat lunak pengolah kata. Ya. Perangkat lunak word processor selanjutnya disebut pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan. Jadi gitu. Nah, apa aja keistimewaan yang ada di dalam Microsoft Office Word-nya kita langsung bedah sekarang. Oke, kita langsung share screen. Oke. Nah, cara bukanya gampang banget. Cara bukanya itu ingat ada beberapa perbedaan Microsoft Office Word. Kalau misalnya kita bukanya di Windows 7, pastikan kalian tahu start button ya. Tombol start-nya itu saya perbesar dulu. Tombol start-nya itu pasti ikonnya itu berbentuknya seperti ini. Saya perbesar dulu. Kelihatan nggak? Gede? Gede. Oke, nah pastikan kalian melihat jendela 4 ini. Icon semuanya seperti ini untuk tombol start. Ya, start itu seperti ini. Jadi untuk kita supaya membuka aplikasi Microsoft Office Word, pastikan kalian memahami tombol start itu di mana letaknya dan ikonnya seperti apa. Caranya, klik start. Ini cara terstrukturnya ya. Kalau di Windows 7 itu ada all program namanya. Jadi sebelum kita membuka Office, klik start, kemudian langkahnya selanjutnya pilih all program, baru tampil tuh si Microsoft Office Word-nya. Nah kalau di Windows 10 ini langsung ketikan aja. Kalau misalnya kalian pengen nggak mau ribet, buka Microsoft Office Word-nya, klik start, kemudian langsung ketikan aja tuh WORD Word. Nanti akan muncul tuh. Ya. Kalau misalnya 2013 ke sini, itu langsung namanya Word. Jadi nggak ada Microsoft Office lagi. Jadi langsung aja kalau Word ya Word, kalau Excel ya Excel. Kecuali kalau misalnya kalian di 2007, 2010 itu masih menggunakan Microsoft Office. Nah, baru ada Word-nya. Jadi yang harus kalian pastikan adalah lihat ikonnya. Kalau misalkan Word itu identik dengan warna biru. Kalau Excel itu warna hijau. Kalau misalnya PowerPoint itu warna merah. Kayak gitu. Oke, langsung aja buka, klik start, kemudian ketikkan WORD. Oke, udah nampil ya. Nah, di sini udah kebuka nih Microsoft Office Word-nya. Kayak gini. Kita harus memahami dulu pemahamannya. Yang pertama, kita harus paham betul sebelum kita menggunakan seperti apa. Cara membukanya kan tadi sudah ya. Yang pertama kita tombol start, kemudian cari Microsoft Office Word-nya. Nah, setelah kita buka, nanti akan muncul file new. Ya, nanti akan muncul, oke saya close dulu lah. Saya ulangi lagi dari awal. Ketikan WORD. Nah, kayak gini. Kita klik si Word-nya. Kemudian nanti akan muncul jendela kayak gini. Jadi akan ada sambutan hangat ya. Good morning. Kalau yang jomblo cocok nih. Good morning. Kemudian kalau misalkan sore berarti good afternoon. Kalau misalkan malam good night. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini ada beberapa template ya. Ada template yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word-nya seperti ini. Ada single space, kemudian blue gray sum. Itu banyak. Kalau misalkan kita inginnya blank atau membuat secara datanya itu dari nol, berarti kita pilihnya blank. Kita pilih blank document, nanti akan tampilnya seperti ini. Ya, tampilnya seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita harus bisa memahami alur kerjanya. Jadi ada apa aja nih di Microsoft Office Word ini? Banyak sekali. Kita lihat di bagian atas, ini namanya menu bar. Ada file, kemudian di sini ada home, ada insert, design, layout, reference, smiling, bla 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 ke pinggirnya. Ya. Tapi yang sering kita gunakan tidak semuanya sih. Kalau misalkan untuk tahap pembelajaran di awal-awal, ya mungkin nanti untuk semester 2 lebih inti lagi. Nah, di menu home ini ada beberapa yang harus kita pahami nih. Nah, kebanyakan ini di menu home itu tentang font ya. Ada font style, kemudian font size, kemudian bagaimana kita cara merubah kapital huruf dan lain sebagainya. Sini tolong itu jangan dimasukkan ke hidung pulpennya.
Oke ya, jadi gitu. Nah, di sini ada yang namanya menu bar. Ingat ya, di sini ada menu bar. Menu bar itu yang di atas, ya. Sambil dilihat dulu di sini. Saya Iya. akan menyesuaikan dengan yang sudah saya tadi bagikan. Kemudian yang selanjutnya kita langsung aja ya ke pengenalannya. Di menu home ada apa aja, di insert ada apa aja. Di menu home seperti biasa terbagi menjadi ada 5 grouping, ada grup menunya. Yang pertama ada grup clipboard, kemudian ada font. Saya perbesar dulu kalau gitu, takutnya nggak kelihatan. Oke, saya perbesar dulu. Nah, kelihatan ya? Di sini ada grup menunya, ada groupingnya, ada clipboard, kemudian ada font, kemudian ada paragraf, kemudian di sini ada style. Di sini ada editing ya. Nah, di menu ini, di sini ada beberapa menu atau fasilitas. Yang pertama ada paste, copy, cut, yang kayak gitulah. Copy paste udah paham ya? Udah ada pemahaman belum? Copy paste. Copy paste itu gampang. Misalkan di sini saya belajar copy paste. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, kita untuk menduplikat dokumen ini tanpa mengetik lagi, kita gampang caranya. Tinggal di blok, kemudian kita pilih copy, kemudian kita enter di sini, kita paste. Mau berapa data yang kita inginkan, banyak. Jadi fungsi untuk paste itu untuk menduplikat ya, atau memperbanyak suatu data. Kalau copy untuk menyalin. Nah, udah paham lah ya. Di handphone juga udah banyak. Oke, yang selanjutnya di sini di bagian font. Kita rubah, di sini ada belajar font style. Ya, kita belajar font style di sini. Nah, untuk merubah si font style, kita caranya di blok, kemudian kita cari font yang kita inginkan. Kebanyakan kalau misalkan penggunaan dokumen resmi, kita menggunakannya ada beberapa, ada Arial, Calibri, atau Times New Roman. Kayak gini. Nah, kan rubah tuh si fontnya. Belajar font style, jadi font style-nya kita pengen rubah sesuai dengan keinginan, bisa. Arial Black bisa misalkan. Kita yang kedua kita rubah menjadi selamat pagi Albi. Udah mandi belum, Bi? Perdana nih Albi nih masuk Zoom nih. Oke ya, setelah itu ya kita tinggal dicoba-coba aja. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi. Kemudian di menu insert, di sini ada beberapa nih. Ada table, kemudian ada peg. Bagaimana kita mengatur suatu peg, nanti lebih jelasnya nanti kita simpulkan. Atau kita praktekkan. Saya yang praktek, kalian yang memahami. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk menambahkan gambar, untuk menambahkan bangun ruang. Kemudian kita bisa men-screenshot, ada smart art chart. Kita kalau misalkan cat, kita bisa gabungkan dengan Microsoft Excel. Ya, banyak caranya. Kemudian di sini sebentar. Kita juga bisa mengambil referensi dari Wikipedia. Jadi kita di Microsoft Office terbaru ini, yang paling baru atau yang up to date ini, kita lebih benar-benar fasilitasnya lebih mantap ya, lebih dipermudah. Kita juga bisa mengambil video dari online, kemudian kita bisa berbagi link, bookmark, kemudian cross reference. Kita juga bisa memberikan komen. Komen digunakan apabila misalkan membuat laporan atau ada kesalahan laporan, kita berikan komentar. Jadi kesalahannya di mana? Jadi nanti kita kasih lagi dokumennya kepada siswa, siswa bisa langsung melihat koreksi ini. Kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada desain. Desain ini untuk pengaturan teks. Kemudian kita bisa menambahkan tema, color, efek, dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat watermark ya, atau inisial pada dokumen kita. Yang selanjutnya ini ada di menu layout. Nah, kayak gini. Ini untuk mengatur margin, orientation, size, kolom, kemudian page break dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya, paragraf lainnya banyak. Kalau saya biasanya untuk awal-awal yang akan saya gunakan menunya itu adalah di bagian home, kemudian insert, kemudian layout. Itu untuk awal-awal saya biasanya seperti itu, ya. Karena ini yang paling intinya sih.
di home, insert, kemudian layout. Seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah mengenal yang namanya menu bar. Menu bar itu yang di atas ada file, home, insert, design, layout, bla 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 ke samping. Nah, untuk yang di atas saya lupa lagi, belum jelasan. Ada yang namanya juga quick bar atau quick toolbar. Quick toolbar itu yang di atas ya. Quick toolbar itu yang di atas, yang kita bisa tambahkan di sini. Ya, di sini sudah ada inisialnya sebetulnya, custom quick access toolbar. Jadi ini untuk mempercepat. Misalkan kita ingin menambahkan tanda fasilitas print, itu gampang. Di sini kita tinggal klik aja, kemudian kita cari mana nih quick print. Ini kan ada. Nanti kalau misalnya kita klik langsung di sini, langsung otomatis ke menu halaman printnya. Coba klik. Nanti akan langsung masuk ke menu print kayak gitu ya. Mana nih belum? Nah ini dia. Kenapa munculnya error seperti ini? Karena saya USB printernya tidak tersambung ke komputer saya, kayak gitu. Jadi ini untuk membuat pintas. Kalau misalnya di handphone itu untuk membuat pintasan. Jadi aplikasi yang paling sering dibuka kita simpannya di home, kayak gitu. Paham ya? Kita juga bisa atur untuk quick toolbarnya. Kita langsung aja nih bisa menambahkan yang lain. Kita pilih file, kemudian option, kemudian di sini ada yang namanya advance. Sorry bukan. Di sini kita bisa klik custom ribbon. Jadi kita bisa tambahin sesuka kita di sini. Kita bisa atur menu-menu apa aja yang mau kita simpan di quick access toolbar. Oke, jelas ya? Untuk awal-awal itu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke yang lain? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba membuat suatu dokumen dengan benar-benar terstruktur ya. Oke, kita langsung aja. Saya share screen lagi, screen-nya. Oke, seperti biasa, saya close dulu yang ini. Ini agak sedikit berat nih. Oke, saya close. Oke, di sini ini sebetulnya yang saya tadi praktekkan itu tidak struktur ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu dokumen baru, kita harus benar-benar tentukan dulu dokumen seperti apa yang akan kita buat, kemudian ukuran apa yang akan kita setting di dalam Microsoft Office Word-nya. Misalkan kita akan membuat suatu surat dari misalkan surat undangan rapat dan lain sebagainya. Caranya kita tentukan dulu surat itu di kertasnya kita mau pakai apa, kertasnya A4, E4 atau yang lainnya. Kemudian font apa yang akan kita gunakan. Kita buat dulu di sini note ya. Contoh data yang akan kita buat, misalkan di sini kita akan membuat yang pertama surat undangan rapat misalkan. Kayak gini, sorry. Kemudian yang kedua, kita tentukan fontnya apa. Font sama dengan misalkan kita pakainya Times New Roman. Times New Roman. Kemudian yang selanjutnya, ukuran kertasnya apa? Misalkan kita pakainya A4. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, line spacingnya berapa? Ya. Jadi ini yang harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membuat dokumen. Apabila nanti kita tidak setting hal-hal yang sudah kita tulis ini, maka nanti akan ada ketika di print tidak akan sesuai. Misalkan kita printnya pakainya A4, tapi dokumen yang kita buat F4. Nah, itu kan ada kesalahan settingan, jadi nggak bisa. Tentukan ini. Caranya, kita buka klik start dulu, Word. Kita buka Word-nya. Seperti ini. Kita buka Word-nya. Kemudian, ingat, pastikan yang harus kita setting itu adalah ini ya. Font-nya, kemudian kertasnya, kemudian spacing-nya. Oke, kita tunggu Word-nya kita buka dulu. Jadi yang pertama kalian buka di Microsoft Office Word ini adalah silahkan kalian pergi ke bagian layout. Setting dulu kertasnya.
Kita klik layout, kemudian kita tentukan di menu size. Size ini untuk mengatur kertas. Ya, klik. Karena di sini kita pakainya A4, berarti otomatis yang kita harus pilih adalah A4. Pilih A4, oke, sudah ya. Kemudian kita tentukan line spasi, marginnya. Marginnya kita berapa? Oke, misalkan saya marginnya, untuk mengatur margin, kita pilih layout, kemudian margin, kemudian custom margin. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita tentukan topnya itu berapa, bottomnya itu berapa, left dan right-nya itu berapa. Ya, kalau misalkan kita menggunakan surat undangan rapat, otomatis di atas itu ada sebuah kop. Ya, ada sebuah kop surat. Kop surat itu harus ada jeda. Ya, misalkan kalau misalkan kop suratnya sudah tersedia, maka kita ukur kop surat dari atas ke bawahnya itu berapa. Kalau misalkan kita tentukan dari 0, berarti kita settingnya langsung di sini. Top itu untuk settingan atas, jadi di atas itu ada batas marginnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ada kan ada warna yang berbeda. Di sini ada putih, di sini ada abu-abu. Kelihatan? Kelihatan nggak? Iya, kawan. Oke. Nah, kalau kita klik, nah, yang kosong atas ini, yang di bagian sini, coba dilihat, itu adalah batas tepi kertas. Jadi kita akan memulai mencetak dokumennya itu dari data ini, bla bla bla. Di sini. Jadi yang ini kosong, yang ini kosong. Gitu. Jelas ya? Nah, untuk itu kita harus setting dulu caranya ke margin, kemudian custom margin. Tentukan di sini. Kalau top ini untuk mengatur dari sini atas. Kalau misalkan bottom berarti kita di paling bawah. Kalau left itu sebelah kiri, kalau right sebelah kanan. Biasanya saya menggunakan 3, 4, 3 kalau misalnya kita membuat satu laporan. Kenapa di lab 4? Karena di sini biasanya diperuntukkan untuk menjilidnya. Jadi kita kasih 1 cm untuk jilid. Gitu. Jadi tetap yang terhitungnya adalah 3 di sini. Kayak gitu. Jelas ya? Karena kita cop, kita samakan aja deh 3 semua. Kita klik OK. Nah, berarti step pertama kita sudah ya. Kita mengatur step yang kedua. Jadi ya tadi kita sudah mengatur kertas. Kemudian kita sudah mengatur line spacing. Bukan line spacing. Ukuran margin. Kemudian yang selanjutnya adalah line spacing. Cara line spacing, kita pilih ke sini, ke home. Di sini juga sudah ada. Pilih bagian line spacing. Di sini. Di menu paragraf. Di sini ada namanya line. Kita klik saja. Atau kita pilih paragraf yang ada tanda panah ke bawah ini. Kita klik. Di sini ada yang namanya line spacing. Kita pilih. Biasanya kita menggunakan 1,5. Apa ini? Biasanya kita menggunakan 1,5. Kita klik 1,5, klik OK. Oke. Berarti data settingan kita udah beres tuh sampai sana. Kita udah beres. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita tinggal membuat dokumen yang kita inginkan. Tadi kan kop surat. Jadi kita tinggal buat kop surat atau surat undangan rapat itu kan ada kop suratnya. Kita buat dulu kop suratnya dan lain sebagainya. Gitu. Oke, itu untuk pemahaman awal tentang Microsoft Office Word. Pertama kita belajar tentang bagaimana cara membukanya, kemudian mengenali fasilitasnya, ada apa aja. Kemudian nanti untuk ke depan kita akan buat contoh dokumen di Microsoft Office Word. Jadi Office Word ini kita hampir sama sebetulnya dengan Google Doc. Ya, jadi saya akan dua-duanya dijelaskan karena kita nggak mungkin untuk saat ini untuk melakukan praktek ke sekolah. Jadi kita menggunakan itu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Selvia mungkin. Bapak, kan tugas teh
ada yang gambar-gambarnya tadi tulis. Yang mana? Anu, pasnya gini. Di Yang mana? gambar. Oh, enggak usah. Kalau mau gambar ya silakan. Enggak, yang itunya aja. Ya, tulisannya aja. Doang. Nah ya. Oke, ada pertanyaan tentang materi ini? Ada pertanyaan, silakan. Iya, ini mungkin nggak akan paham satu kali ya. Nanti saya akan jelaskannya berkali-kali. Yang penting kita ada pemahaman dulu. Seperti apa sih Microsoft Office Word itu, kayak gitu. Akan ada lebih banyak. Jadi Microsoft Office Word ini kita bukan hanya untuk membuat suatu kop surat atau undangan rapat. Enggak, banyak. Kita juga kalau misalnya di Word itu bisa mengedit foto, itu bisa. Tergantung kreatif yang menggunakannya. Kayak gitu. Ya, kita bisa membuat kartu OSIS. Saya juga kalau ujian sekolah, saya menggunakan Microsoft Office Word ini untuk membuat kartu ujian. Ya, jadi kartu ujian yang kalian pakai pada saat pas kemarin sebelum ada pandemi itu saya buatnya di Microsoft Office Word. Tapi nanti dikombinasikan dengan Microsoft Excel. Jadi kita cuma buat satu kertas. Kemudian nanti kita ambil datanya dari Microsoft Office Excel. Jadi otomatis itu. Jadi kalau misalnya siswa 100, kita cuma buatnya 4 aja sebagai example-nya. Yang lainnya ya kita otomatiskan kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa gunakan di Microsoft Office Word ini. Mungkin itu next karena kita nggak bisa langsung loncat ke pemahaman yang itu. Jadi kita step by step. Gitu. Ada pertanyaan? Any question? Ini waktunya sekitar 6 menit lagi. Tidak ada. Oke. Kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Saya buka dulu materinya. Kemudian yang selanjutnya, di Microsoft Office Word juga, kita mengenali yang namanya... Apa? Siapa tadi yang... info ya, kita mengenal juga information. Jadi klik kita share dulu. Oke, di Microsoft Office Word ini ada beberapa fasilitas yang benar-benar harus kalian pahami juga. Salah satunya adalah di mana letak tombol print secara terstrukturnya. Yang pertama, kita buka dulu file. Ini langkah-langkahnya ya. Oke. Yang pertama saya jelasin untuk cara nge-save dulu ya, cara menyimpan dokumennya. Saya ada 2 cara menyimpan dokumen di Microsoft Office Word. Yang pertama, kita bisa menggunakan CTRL plus apa? Ada yang tahu untuk menyimpan dokumen di Word? CTRL apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? CTRL S. S ini inisial daripada save. Kayak gitu. Atau dalam bahasa Indonesia itu untuk menyimpan. Kayak gitu. Ya. Kalau save ini apa artinya? Nih saya gedein. Oke, nggak usah dijawab. CTRLS. Jadi kalau misalnya saya tekan di keyboard CTRLS, ya, CTRLS nanti akan muncul kayak gini, ada pop up kotak dialog box ya. Nanti kita bisa tinggal nyimpen. Nah, cara yang kedua itu yang sering saya pakai untuk apa? Meminimalisir waktu yang lama. Cara yang terstrukturnya kita pilih file, kemudian kita pilih save. Ya. Kita pilih file, kemudian kita pilih save. Pak, di sini ada 2, ada save as. Apa? Kalau save as, kita ingin menduplikat datanya itu, kemudian kita akan gandakan. Misalkan kalau saya nih, kita punya dokumen ini. Nah, dokumen ini kita pengen simpan lagi dengan nama yang berbeda. Berarti kita pilihnya save as, kayak gitu. File, save. Oke, itu untuk menyimpan.
Untuk ngeprint, ada tombol simpennya CTRL apa? Untuk mencetak P atau print. Cara terstrukturnya adalah kita pilih file, kemudian kita pilih print. Nanti akan muncul pop-up dialog lagi. Nah, untuk memahami ini, nanti kita buatkan video yang terpisah, karena ini penjelasannya agak sedikit panjang. Jadi sekarang hanya introduction aja. Introduction itu apa? Perkenalan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita 3 menit lagi. Karena saya menggunakan Zoom yang gratis. Jadi kita cuma 40 menit. Ya, kita manfaatkan kota belajar kita. Jelas ya? Ada pemahaman ya? Nah, minimalnya kalian bisa cara buka, kemudian kita nulis di Word itu gimana gitu. Buka Word-nya, langsung ngetik. Nah, jadi nanti kalau misalnya pengen buat data, apalagi kalau kalian nih kelas 11 kan nanti ada PSG, pendidikan sistem ganda, buat laporan. Jadi harus benar-benar diperhatikan pengetahuan tentang Microsoft Office Word-nya. Kayak gitu. Video ini saya akan upload di YouTube. Nanti kalau misalkan kalian pengen like, comment, and subscribe, silahkan. Jangan lupa komen. Jadi tujuan saya merekam ini supaya nanti ada pemahaman untuk apa ya? Kalau orang lain yang tidak paham, jadi kita bisa mengajak teman yang lain untuk memahami Microsoft Office Word ini. Apalagi tidak semua teman kita bergabung. Ada berbagai kendala. Kendalanya satu, kuota internet. Ya walaupun sudah ada bantuan dari pemerintah. Yang selanjutnya faktor jaringan. Yang selanjutnya mungkin handphonenya belum dicas. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang paling sering kita temui adalah faktor M. Malas. Gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung. Materi yang sudah saya sampaikan ini sudah saya upload di Classroom. Tinggal kalian... Oh, ada Cindy juga ya? Oh, ini bukan Cindy, yang satu lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih kalian yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah. Kalau misalkan itu selfie, jangan dekat-dekat sama selfie. Jangan sama selfie, sama Herliana. Ya, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.